Oke bro, sebelum melanjutkan videonya, diwajibkan memakai headsetnya, seruput kopi hitamnya, jangan lupa udut bro, biar makin jos. Pada saat yang sama, pintu masuk ke jurang pemakaman dewa. Mu Mengyu, Zhong Wuxiao, Sue Zian, Huang Fu dan lainnya terbakar dengan kecemasan. Karena dalam 5 hari, percobaan tanah abadi akan berakhir, tetapi Tan Yun masih belum keluar dari jurang maut. Mu membalderdas memandang kerumunan dan berbisik, kamu tidak perlu khawatir. Token identitas Tan Yun masih utuh, menunjukkan bahwa dia masih hidup. Mungkin dia sedang dalam perjalanan kembali sekarang. Meskipun Mu membalderdas mengatakan demikian, siapapun dapat melihat keringat di dahinya dan melihat melalui gelombang di hatinya. Waktu dihabiskan dalam kepanikan dan harapan. 5 hari kemudian, siang, tengah hari. Pada saat ini, hanya ada 3 jam terakhir ketika terowongan ruang waktu terbuka di Gunung Peri Ruang Waktu, 100.000 mil jauhnya dari barat laut. Tubuh halus Mu Mengyu gemetar dan menatap pintu masuk yang dipenuhi kabut hitam. Dia tiba-tiba pingsan dan air mata mengaburkan pandangannya. Tan Yun, tolong keluar dengan cepat, oke. Terowongan ruang waktu akan segera terbuka. Aku mohon kamu keluar, keluarlah. Tangisan tak berdaya Mu Mengyu mengkhawatirkan. Air mata Zhong Wuxiao menetes. Dia berlutut dan melihat ke langit, membenturkan kepalanya dengan marah. Tuhan, tolong buka matamu dan biarkan Tan Yun keluar. Tolong. Sue Zian sudah menangis. Gongsun Ruoxi dan Huang Fu, dan bahkan semua murid di setiap pembuluh darah meneteskan air mata sedih. Mereka tahu bahwa begitu terowongan ruang waktu ditutup, mereka tidak dapat lagi kembali ke Sekte Abadi-Abadi. Jika Anda tidak dapat kembali, itu berarti kematian. Karena sebelum persidangan, pemimpin Sekte Abadi-Abadi, Ruyan Wuji mengatakan bahwa ketika terowongan ruang waktu ditutup, deretan gedung pencakar langit yang mencakup area percobaan 10 juta mil akan runtuh. Pada saat itu, monster urutan ketiga, keempat dan bahkan kelima akan menjadi gelombang monster yang akan merusak seluruh area percobaan. Pada saat itu, apakah Tan Yun masih punya cara untuk hidup? Di mata semua orang, itu tidak mungkin. Bingbing, pergi dan bujuk adik bela dirimu. Jun Ping melirik Sangguan Bingbing. Sangguan Bingbing menganggukkan kepalanya, menyeka air mata dari sudut matanya, membantu Mu Mengyun yang menangis dan berkata, jangan menangis, adik bela dirimu. Karena tanda identitas Tan Yun masih utuh, itu berarti dia masih hidup. Lagi pula, dia memiliki pria besar untuk melindunginya dari bahaya. Kamu harus kuat. Mungkin Tan Yun akan keluar nanti. Ketika Sangguan Bingbing menghibur Mu Mengyu, Gongsun Ruoxi membantu Zhong Wuxiao berlutut di tanah dan menghibur Zhong Wuxiao. Mu Mengyu, Zhong Wuxiao secara bertahap berhenti menangis dan menatap pintu masuk yang dipenuhi kabut hitam. Setengah jam kemudian, putri kedua dan semua orang putus asa, dan Tan Yun masih belum muncul. Pada saat ini, hanya ada 2,5 jam tersisa dari waktu pembukaan terowongan ruang waktu. Anda perlu menaiki kapal harta karun terbaik dan segera bergegas ke Gunung Peri Ruang Waktu yang jauhnya 100.000 mil. Huang Fu menghela nafas dan berkata dengan susah payah, saudarimu dan saudari Zhong Wuxi, sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Tidak, aku tidak akan pergi. Mu membalderdas dan Zhong Wuxiao berbicara serempak. Huang Fu mendengarkan ekspresi sedih Feng dan berkata, jika kamu tidak pergi, kita tidak akan punya waktu untuk kembali melalui terowongan ruang waktu. Tanpa menunggu Huang Fu mendengarkan angin, dia dipotong oleh Zhong Wuxiao yang menangis, pergilah, aku akan tinggal dan menunggunya, aku tidak ingin meninggalkannya, aku tidak mau. Petik 2. Zhong Wuxiao hancur. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Tan Yun belum keluar. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Karena tahukah Anda, Tan Yun adalah penyelamat mereka. Orang-orang benar-benar tidak berdaya. Huang Fu mengerti dari angin bahwa jika dia ingin membujukmu untuk pergi, dia harus menjadi murid Danmei. Bagaimanapun, dia adalah seorang pria dari Fu Mei, jadi dia memandang Luo Fan dan Song Hong, yang memiliki hubungan yang kuat dengan Tan Yun. Fan Luo menyeka air matanya dan datang ke Mu Mengyu dengan tatapan sedih di matanya. Adik perempuan bela dirimu, pemikiran transposisi. Saya pikir adik laki-laki Tan, dia pasti tidak ingin Anda dan saudara perempuan Zhong Wuxi menunggunya di sini. Dia pasti sangat takut. Kamu tidak bisa kembali ke Sekte Abadi-Abadi melalui terowongan ruang dan waktu tanpa cedera.
Dia pasti lebih takut padamu karena dia akan tinggal dan mati di bawah gelombang binatang, bukan begitu? Mu Mengyu, Zhong Wuxiao, dan tubuhnya yang halus bergetar. Setelah keheningan yang lama, Mu Mengbalderdas menganggukkan kepalanya seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya dan berbisik, berhenti bicara, kami akan pergi bersamamu. Kerumunan merasa lega. Kakakmu, apakah kita benar-benar ingin meninggalkannya? Zhong Wuxiao melemparkan dirinya ke pelukan Mu Menghu, dan kedua putri itu memeluk kepala mereka dan menangis dengan sedih. Setelah beberapa napas, Mu Mengyun mengangkat tangannya untuk menghapus air mata Zhong Wuxiao. Kakak, kamu harus percaya bahwa kekasih kita tidak akan mati. Dia akan muncul di hadapan kita hidup-hidup suatu hari nanti. Jadi jangan sedih, jangan sedih. Zhong Wuxiao terisak dan memesan sebuah lagu. Mu Mengbalderdas menatap kerumunan. Matanya yang berkaca-kaca penuh dengan kekhawatiran. Ada sesuatu yang bisa kamu rahasiakan. Adik perempuan bela dirimu, tolong bicara. Huang Fu, Kesinyi, Jun Ping, Sangguan Bingbing, Baili Longtian, Xiao Qingxuan dan Luren. Kakak ipar, tolong bicara. Kakak ipar, kata-katamu adalah perintah kakak senior Tan. Murid dan Mei mulai satu demi satu. Mu Mengyu menahan diri untuk tidak menangis. Suaranya bergetar. Kita semua tahu bahwa sebagian besar dari kita bisa hidup sampai sekarang karena Tan Yun. Itu juga karena Tan Yun bahwa kami dapat menghancurkan hampir semua murid dari Istana Jiwa Abadi dan Sekte Abadi-Abadi. Jika dia benar-benar tinggal di Tanah Abadi, saya harap Anda akan mengatakan bahwa Tan Yun sudah mati setelah kembali ke Sekte Abadi-Abadi melalui terowongan ruang waktu. Bagaimanapun, Tanah Abadi adalah wilayah Sekte Abadi-Abadi. Tan Yun telah membunuh begitu banyak orang di Sekte Abadi-Abadi dan Istana Peri Jiwa Dewa. Jika Ruyan Wuji dan Zugeyu tahu bahwa Tan Yun masih hidup, aku khawatir mereka akan membuka terowongan ruang waktu lagi setelah kita meninggalkan Tanah Abadi dan pergi ke Tanah Abadi untuk menemukan dan membunuh Tan Yun. Ketika mereka mendengar pidato itu, mereka menangis dan setuju. Kemudian, Huang Fu mendengarkan angin dan mempersembahkan harta terbaik Lingzu. Setelah sampai di Lingzu bersama orang-orang, hanya Mu Mengbalu, Zhong Wuxiao dan Sue Zian yang tersisa di luar pintu masuk. Mu Mengbalderdas menghadapi jurang maut. Tiba-tiba, dia mengeluarkan teriakan serak, Tan Yun, jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku dan saudari Xiao. Kamu harus kembali hidup-hidup, atau kami tidak akan memaafkanmu sampai kami mati. Setelah itu, Mu Menghu menoleh, menarik Zhong Wuxiao dan Sue Zian, yang sudah menangis dan bengkak mata indah mereka, dan menyapu ke perahu roh. Huang Fu mendengarkan angin dan melihat ke bawah ke jurang penguburan dewa dengan air mata. Dia berbisik pada dirinya sendiri, Tan Xiandi, aku akan menunggumu kembali. Kemudian, Huang Fu mendengarkan angin dan mengendarai perahu roh menuju gunung peri ruang waktu 100.000 mil jauhnya. Sensi, 3/4, matahari sebagian. Pada saat ini, terowongan ruang waktu terbuka, dan masih ada saat-saat terakhir yang tersisa. Namong Yukin berhenti di puncak gunung abadi dalam ruang dan waktu sedingin es. Embusan angin menyebarkan rambutnya dan sudut roknya terbang seperti Xuanfei 9 hari yang datang ke dunia. Di sampingnya, Ru Yanchen, yang sudah pulih dari cederanya, berkata dengan keras, Santo, kita harus memberitahu ayahku dan pemimpin istanamu penyebab kematian dua murid sekte kuno kita. Di masa depan, biarkan Huang Fu Shengzong membayar untuk darahnya. Itulah alam. Suara Namong Yukin dingin dan mengerikan. Tiba-tiba, Namong Yukin mengangkat alisnya dan memancarkan niat membunuh yang tak ada habisnya di matanya yang indah, tetapi dia melihat perahu roh berderap di langit. Segera, setelah Lingzu terbang ke puncak, Namong Yukin dan Ru Yanchen tercengang, tetapi mereka melihat semua murid Huang Fu Shengzong di Lingzu dengan mata merah dan air mata basah. Wosh! Mu Mengyun dan yang lainnya menyapu perahu roh satu demi satu, berdiri dengan sedih, dan menutup mata terhadap Namong Yukin dan Ru Yanchen. Ru Yanchen tiba-tiba menemukan sesuatu. Dia langsung tertawa dan berkata, Tut, kenapa kamu tidak melihat Tan Yun kembali? Dan kamu menangis seperti ini. Apakah Tan Yun sudah mati? Haha, mati enak, mati enak. Kamu binatang, coba lagi. Tubuh halusmu Mengyu bergetar dan sosoknya melintas di depan Ru Yanchen. Berdengung. Kemudian, lebih dari 100 murid dan Mei melepaskan napas berat dari alam pemurnian jiwa, dan bayangan sisa bersinar, dikelilingi oleh Ru Yanchen dan Namong Yukin. Murid dan Mei berteriak serempak.
Suara niat membunuh naik ke langit dan merobek lautan awan, katakan lagi, kami akan menghancurkanmu berkeping-keping. Ruyan Chen tiba-tiba menjadi pucat dan gemetar, jangan marah, aku baru saja menyelipkan lidah. Aku tidak akan mengatakannya, aku tidak akan mengatakannya. Mencium pidato itu, para murid Vena dan berubah menjadi bayangan sisa dan menghilang di sekitar Ruyan Chen. Lainnya, pada saat ini, Namong Yukin menemukan bahwa tidak ada Tan Yun di antara murid-murid dan Mai, dan kepanikan yang tak dapat dijelaskan memenuhi hatinya. Namong Yukin tampak pucat, menatap Mu Mengyu, dan mau tak mau bertanya, di mana Tan Yun Ren? Selanjutnya, kata-kata Mu Mengyu membuat tubuh Namong Yukin bergetar hebat. Seperti yang kamu inginkan, dia sudah mati. Mu Mengyu memelototi Mu Namong Yukin dan berkata dengan dingin. Meskipun dia tahu bahwa tidak beruntung untuk mengatakan kematian, agar tidak membocorkan berita bahwa Tan Yun masih hidup, dia hanya bisa mengatakannya. Mati. Namong Yukin bergumam pada dirinya sendiri, menahan kepanikan batinnya, dan tubuhnya yang halus masih tidak bisa menahan gemetar. Dia menatap Mu Mengyu, mencoba melihat ke dalam hatinya, jika kamu mengatakan dia mati, dia sudah mati. Siapa yang kamu bercanda? Namong Yukin sangat cantik sehingga tidak ada darah di wajahnya, dan ada rasa sakit yang menusuk di hatinya. Namun, penampilan dan perilaku Namong Yukin, di mata semua murid Huang Fu Shengzong, berasal dari keengganan dan kemarahannya. Bagaimanapun, Tan Yun membunuh begitu banyak orang di Istana Peri Jiwa Dewa. Tan Yunlah yang memimpin dirinya sendiri dan orang lain yang hampir menghancurkan Istana Peri Jiwa Dewa. Menurut pendapat semua orang, Namong Yukin membenci dirinya sendiri dan menggigil karena marah karena dia tidak membunuh Tan Yun sendiri untuk membalas dendam. Percaya atau tidak, Mu Mengyu memelototi Namong Yukin dan Ruyan Chen dengan mata berkaca-kaca. Ini adalah hadiah dari Tan Yun bahwa kamu bisa hidup sampai sekarang. Mulai sekarang, kamu berani mengatakan Tan Yun salah lagi. Aku akan membunuhmu terlepas dari konsekuensinya. Murid dan Mai langsung berteriak dengan marah, kakak ipar berarti kita. Melihat penampilan pembunuh murid dan Mai, Ruyan Chen mau tidak mau mengecilkan lehernya dan tidak berani menatap langsung ke arahnya. Melihat mata indah Namong Yukin, dia merasakan kesedihan yang tak terlihat dan berkata pada dirinya sendiri, tidak mungkin. Dia pasti berbohong padaku. Aku tidak percaya dia akan mati. Aku tidak percaya. Namong Yukin memegang siangkuan dan melihat ke kejauhan, mengharapkan Tan Yun muncul. Pada saat ini, semua kebenciannya pada Tan Yun ditelan oleh kekhawatiran dan ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Perasaan ini, dia tidak bisa menahannya. Dia juga membenci perasaannya yang tidak bisa dijelaskan pada Tan Yun. Dia juga ingin hidup dan mati Tan Yun tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri, tapi sekarang dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan Tan Yun dan menantikan kembalinya Tan Yun. Dalam sekejap, tiba-tiba, lautan awan bergulung di atas puncak. Ketika angin sedang berburu, terowongan ruang waktu yang gelap dengan diameter 100 kaki muncul di langit. Terowongan ruang waktu telah dibuka selama 1 jam. Pada saat ini, semua orang secara mengejutkan konsisten, dan tidak ada yang memimpin. Huang Fu Shengzong dan yang lainnya secara alami menantikan kedatangan Tan Yun. Mereka juga menantikan munculnya keajaiban. Ruyan Chen ingin melihat apakah Tan Yun masih hidup. Jika Tan Yun tidak muncul sampai terowongan ruang waktu ditutup, dia akan percaya bahwa Tan Yun benar-benar mati. Plop, plop. Jantung semua orang di Huang Fu Shengzong berdetak sangat keras. Dengan berlalunya waktu, setengah jam kemudian, Tan Yun tidak muncul. Ketika terowongan ruang waktu ditutup dan hanya ada saat-saat terakhir yang tersisa, para murid Huang Fu Shengzong melihat ke arah jurang penguburan dewa, dan air mata sepertinya menenggelamkan dunia. Sudut mulut Yan Chen Anda sedikit ke atas, dan dia tidak bisa menahan senyum. Jika murid Huang Fu Shengzong tidak berada di puncak, dia akan tertawa bahagia, bukan? Namong Yukin masih terlihat tenang dan anggun. Tidak ada yang dapat menemukan bahwa kukunya telah tertusuk dalam ketelapak tangannya. Ketika terowongan ruang waktu akan ditutup dengan 10 bunga tersisa, keajaiban tidak muncul. Dalam kehampaan yang kosong, tidak ada sosok Tan Yun yang kembali. Tan Xiandi, Luo Fan, yang selalu tenang, tiba-tiba jatuh berlutut di puncak, melihat ke arah jurang pemakaman dewa, air mata mengalir di pipinya yang kokoh dan berteriak, terima kasih telah menyelamatkan hidupmu. Tan Xiandi, terima kasih telah menyelamatkan hidupmu. Song Hong lepas kendali dan berlutut sambil menangis.
Menangis. Kakak bela diri tetua Tan. Segera, para murid dan Mei menangis, berlutut ke arah jurang penguburan dewa, menangis dan berteriak dalam satu suara, "Terima kasih telah menyelamatkan hidupmu." Apa yang dilakukan murid-murid dan Mei sangat mengharukan. Meskipun mereka tahu Tan Yun masih hidup, mereka tidak berani memikirkan bagaimana Tan Yun akan menghadapi gelombang binatang ketika barisan Ferris yang menyelimuti area pengujian menghilang. Menurut pendapat semua orang, itu benar. Tan Yun memang memiliki singa naga emas, tetapi singa naga emas hanyalah periode pertumbuhan tingkat ketiga. Tidak peduli seberapa kuatnya, itu tidak cukup kuat untuk menahan gelombang hewan. Pada saat ini, Huang Fu, Kesinyi, Jun Ping, Sangguan Bingbing, Bai Li Longtian, Xiao Qingxuan, Lu Ren dan murid lainnya semua berlutut. Mereka tahu bahwa Tan Yun layak untuk berlutut. Jangan, karena Tan Yun menyelamatkan hidupnya 2 kali. Dikatakan bahwa pria tidak meneteskan air mata dengan mudah, tetapi mereka belum mencapai tempat yang menyedihkan. Huang Fu mendengarkan Feng dan yang lainnya dan berpikir bahwa Tan Yun memblokir api Griffin dan Suanyan Griffin untuk menjaga dirinya tetap hidup ketika dia dikuburkan di jurang Tuhan. Saudara ipar, Sue Zian seperti anak tunawisma. Dia ambruk di puncak gunung dan menangis dengan keras. Zhong Wuxiao berjongkok di tanah dan menangis dengan getir. Pada saat ini, hanya Mu yang membaloni yang sangat tenang. Dia melihat ke arah jurang penguburan dewa tanpa Tuhan. Hanya air mata yang menggelegak yang menunjukkan kesedihan tuannya. Jangan menangis, kurasa Tan Yun tidak ingin melihat kita sekarang. Mu membalu memejamkan matanya dan air matanya berdesir. Terowongan ruang waktu, dengan 5 napas, akan segera ditutup. Ayo masuk. Kerumunan menjawab dan segera menginjak pedang terbang dan menembak ke terowongan ruang waktu dan menghilang. Hanya Mu membaloni, Zhong Wuxiao dan Sue Zian tetap di tempatnya. Kakak Xiao, ayo pergi. Mu Mengyun membuka matanya, mengarahkan matanya ke arah jurang penguburan dewa, dan tinggal untuk waktu yang lama. Kemudian, berbalik dengan air mata, pedang kekaisaran melayang ke udara, tergantung di bawah terowongan ruang waktu, dan dengan tegas berkata kepada Zhong Wuxiao dan Sue Zian yang menangis sambil menangis, pergi. Menangis. Sue Zian menangis dan menghilang ke dalam terowongan ruang waktu yang gelap bersama Zhong Wuxiao, menginjak pedang terbang dan Mu Mengon Sensei. Di atas puncak, Ru Yanchen buru-buru meneriakkan Namong Yukin, pergi, dan pedang kekaisaran terbang ke terowongan ruang waktu dan menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, terowongan ruang waktu ditutup, dan masih ada 3 minat terakhir. Ketika semua orang pergi, Namong Yukin tiba-tiba jatuh ke tanah, menutupi jantungnya dengan tangan kanannya, dan tubuhnya yang halus berkedut hebat. Dia merasa sakit hati dan tidak tahan lagi. Tan Yun. Namong Yukin menangis, dan seteguk darah mengalir keluar dari mulut Tan. Pada saat ini, semua kebenciannya pada Tan Yun menghilang. Pada saat ini, dia yakin bahwa Tan Yun benar-benar mati. Pada saat ini, kesedihan tak berujung menghancurkan setiap sarafnya. Pria yang membuat dirinya merasa sedih dan patah hati yang tak bisa dijelaskan akan pergi. Pergi tiba-tiba. Dia terkejut ketika dia pergi. Menangis. Namong Yukin menangis tak berdaya, tolong jangan mati, aku tidak akan membalaskan dendammu, aku tidak akan membalaskan dendammu. Aku hanya ingin kau muncul di hadapanku hidup-hidup. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku tidak bisa kehilanganmu. Tan Yun. Namong Yukin mendongak dan menangis. Tetesan darah dan air mata yang menyedihkan jatuh di wajahnya yang pucat. Sekarang, di atas puncak, terowongan ruang waktu mulai menyusut perlahan. Namong Yukin berdiri dengan darah dan air mata, menahan kesedihan yang tak ada habisnya, menginjak pedang terbang dan menembak ke terowongan ruang waktu. Segera, terowongan ruang waktu ditutup, seolah-olah tidak pernah muncul. Pada saat yang sama, Sekte Abadi-Abadi, bidang suci ruang waktu abadi. Di bangunan batu giok pertama, Ruyan Wuji, serta ratusan gerbang dalam dan tetua gerbang abadi dari Sekte Abadi-Abadi, gelisah. Di bangunan batu giok kedua, Sugeyu dan 9 tetua di Istana Abadi juga memiliki alis horizontal dan garis vertikal, tampak cemas. Hal yang sama berlaku untuk bangunan Giok No. 3, dan Tai Xuanzong, dan 9 penyair utama puisi Sen Subing dan Murong. Pada saat ini, di bidang suci waktu dan ruang abadi, hingga 2 juta murid batin Sekte Abadi-Abadi dan hingga puncak dari 3 sekte kuno, mereka semua menatap terowongan ruang waktu yang terbuka di kehampaan dan sangat cemas. Anda tahu,
Hanya butuh setengah jam bagi para murid percobaan untuk kembali ke Sekte Abadi-Abadi melalui terowongan ruang waktu. Tapi sekarang, terowongan ruang waktu telah terbuka selama 1 jam, dan belum ada yang keluar. Ini adalah pertama kalinya sejak persidangan para murid dari 3 sekte kuno dalam 50.000 tahun. Di masa lalu, ketika terowongan ruang waktu dibuka selama setengah jam, beberapa murid tampak hidup. Mungkinkah semua murid persidangan tidak beruntung? Semua orang berpikir begitu. Pada saat ini, di ruang suci ruang dan waktu abadi, suasananya menindas dan sesak napas. Mereka menatap terowongan waktu dan ruang dengan 3 harapan dan 7 keheningan di mata mereka. Dengan berlalunya waktu, hati semua orang ditangguhkan. Sampai setengah jam kemudian, tiba-tiba, Sen Subing di kursi gedung giok nomor 3 berkata dengan penuh semangat, "Tuan, murid saya dari denyut nadi Zongdan telah keluar." Pada saat berikutnya, 253 murid Danmai, seperti penggemar Luo dan Song Hong, terbang ke bawah pada platform di bawah dari terowongan ruang waktu pada waktu yang hampir bersamaan. Suara mendesing. Sen Subing menghilang dari tempat duduknya dalam sekejap. Segera, ketika dia keluar dari udara tipis dari platform tinggi, penggemar Luo, Song Hong dan murid-murid lainnya berlutut satu demi satu, murid telah melihat kepala tetua. "Yah, baiklah. Cepat bangun." Sen Subing melirik kerumunan dan mengerutkan kening, di mana Tan Yun dan Meng Yun. "Laporkan kembali ke kepala, adik perempuan bela dirimu ada di belakang." Luo Fan berkata dengan hormat, dan sosok lain menyapu terowongan ruang waktu. Di antaranya, ada Mu Mengyu, 5 jiwa dan 1 denyut Sue Zian. Fu Mai, Huang Fu, dengarkan angin dan 4 murid lainnya. Qimai Gongsun Ruoxi, Zhong Wuxiao dan 7 murid lainnya. Membuat keluhan tentang jalan. Jiwa suci, Kesinyi. Jiwa kuno, Guan Bingbing, Jun Ping, Xiao Qingxuan, Bai Li Longtian. Suara mendesing. Pada saat ini, 5 jiwa Tao menghilang dari udara tipis dari bangunan batu giok ketiga. Saat berikutnya, dia muncul di sebelah Sue Zian, murid yang baik, di mana murid-murid lain dari 5 jiwa kita satu Vena. Sifu, mereka semua mati. Sue Zian terisak. Pendeta Tao 5 jiwa itu seperti petir. Dia tidak pernah berpikir bahwa Sue Zian adalah satu-satunya dari 150 murid yang mengambil bagian dalam uji coba 5 jiwa. Pada saat ini, 7 kepala Huang Fu Shengzon Yemen lainnya juga muncul di platform tinggi dan bertanya tentang cobaan murid-murid mereka. Huang Fu mendengarkan angin dan memberitahu tuannya bahwa hanya 4 murid Fufa dan dia yang selamat. Gongsun Ruoxi dan Zhong Wuxiao membungkuk kepada Murong Sishi dan berkata bahwa hanya 7 murid Qimai yang selamat. Lu Ren juga memberitahu Sifu bahwa angin bergemuruh pendeta Tao dan murid lain yang mencoba mati. Pada saat ini, jiwa suci Tao mendengar bahwa Kesinyi mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya yang selamat, dan dia meneteskan air mata berlumpur. Taois jiwa kuno, melihat jiwa kunonya sendiri, Xiao Qingxuan, Sangguan Bingbing, Bai Li Longtian dan Jun Ping, yang paling kuat, lebih atau kurang senang untuk bertahan hidup. Hal yang paling menyakitkan adalah jiwa binatang Tao. Dia tidak pernah menyangka bahwa semua murid percobaan jiwa binatangnya akan mati. Saat ini, tanpa menunggu Sen Subing menanyakan Mu Mengyu, keberadaan Tan Yun, dan Tai Xuanzong di gedung giok ketiga tidak bisa duduk diam. Tan Yun adalah menantunya. Suara mendesing. Tan Tai Xuanzong tiba-tiba bangkit, menatap Mu Mengyu, dan bertanya, "Mengyu, di mana Tan Yun? Kenapa dia belum keluar?" Celepuk. Air matamu Mengyun berdesir dan jatuh. Dia berlutut dan menatap Xuanzong di atas dantai, menangis, lapor ke Patriark, "Tan Yun, dia sudah mati." Ledakan. Bagi Xuanzong dari dantai, itu seperti 5 guntur. Tubuhnya yang kekar bergetar hebat, matanya merah, dan dia berteriak, "Katakan. Bagaimana dia mati? Laporkan kembali ke Patriark bahwa Tan Yun meninggal di jurang penguburan dewa, dan tanda identitasnya telah rusak." Mu Mengyu menundukkan kepalanya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Dan Tai Xuanzong menggelengkan kepalanya tiba-tiba. Dia banyak akal dan kekuatannya tak terkalahkan di antara para biarawan di alam yang sama. Bagaimana dia bisa mati? Pada saat ini, tubuh Sen Subing bergetar, dan dalam pikirannya, Tan Yun pernah membawa kemuliaan bagi Danmai. Matanya yang indah merah dan hidungnya masam. Hehehehe. Saat ini, Ruyan Wuji di gedung giok nomor 1 sangat senang saat mendengar kematian Tan Yun. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan Dantai,
aku benar-benar merasa kasihan padamu. Tan Yun, seorang jenius yang luar biasa, meninggal. Tutut, dan ada 1.000 murid yang berpartisipasi dalam persidangan Huang Fu Sengsong. Ruyan jatuh ke tanah dan berkata, tapi sekarang, hanya ada 277 orang yang hidup, yang unik di sekte Anda dalam 50.000 tahun. 723 orang tewas. Aduh, sayang sekali. Mendengar pidato itu, Xuanzong didantai sangat marah, dan pemimpin istana peri jiwa ilahi, Sugeyu, tertawa dan tertawa, ejekan telanjang. Ketika kemarahan Xuanzong hendak meledak, tiba-tiba, sesosok tubuh tersapu ke dalam kehampaan terowongan ruang waktu dan berubah menjadi Ruyan Chen. Hahaha, putra pemimpin sekte kita yang baik telah kembali. Ruyan melirik Dantai Xuanzong yang marah dan berkata, pemimpin sekte Dantai, mari kita lihat celah antara sekte Anda dan sekte abadi-abadi saya. Dengan angin musim semi seperti senyum, Ruyan Wuji memandang Ruyan Chen dan berkata sambil tersenyum, anak yang baik, beritahu Tuan Dantai, berapa banyak murid yang selamat. Ayah, Ruyan Chen tampak seperti dia tidak bisa berbicara. Dia berkata dengan susah payah, kami memiliki 2.000 murid dari sekte abadi-abadi. Hanya anak itu yang selamat. Kata-kata Ruyan Chen seperti baut dari biru untuk Ruyan Wuji. Dia tertawa, seolah-olah dia tiba-tiba dicubit oleh seseorang. Tubuh tuanya bergetar hebat, wajah tuanya memerah dan meraung, apa yang kamu bicarakan? Ayah, tolong tenang. Ruyan Chen dengan marah menatap Mu Menghu dan yang lainnya dan berkata dengan suara keras, hampir semua murid kita dibunuh oleh murid Huang Fu Sengsong yang dipimpin oleh Tan Yun. Ruyan sangat tidak sabar dan menyerang hatinya. Tubuh bagian atasnya berdiri, mengeluarkan seteguk panah darah, dan mengeluarkan 3 suap darah lagi. Dalam sekejap, dia tampak berusia 10 tahun dan penuh air mata, saya hidup dalam 2.000 orang jenius. Tanpa diduga, hanya putra saya yang selamat. Aku marah, aku marah. Ratusan tetua dari sekte abadi-abadi di kursi, melihat bahwa Ruyan sangat marah sehingga dia muntah darah. Segera, mereka membuat suara untuk menghibur. Pada saat ini, di gedung giok kedua, Sugeyu bangkit khawatir, menatap Yan Chen, dan bertanya, bagaimana korban dari murid-murid kuil saya? Ketika Ruyan Chen hendak menjawab, Namong Yukin, yang tampak kuyu dan kehilangan jiwanya, tersapu dari terowongan ruang waktu dan muncul di peron dengan gemetar. Kiner, ada apa denganmu? Sugeyu menghilang dari tempat duduknya. Segera, dia muncul di platform tinggi dan membantu Namong Yukin. Tuan, Namong Yukin jatuh ke pelukan Sugeyu dan menangis seperti anak kecil. Kesedihannya secara alami berasal dari Tan Yun. Melihat kesedihan Namong Yukin, Sugeyu panik dan suaranya sangat bergetar, Kiner tidak menangis. Katakan padaku sebagai guru, di mana murid-murid lain di istana kita? Apakah mereka masih di terowongan ruang waktu? Namong Yukin tersedak dan meninggalkan tangan Sugeyu dan berkata dengan suara rendah, Tuan, maaf, para murid gagal melindungi mereka. Mereka semua mati. Semua mati. Tubuh gemuk Sugeyu bergetar hebat, pikirannya kosong, dan berkata dengan senyum yang dipaksakan, Kiner, kamu pasti berbohong pada guru, bukan? Istana kami adalah gunung hukuman surgawi, kepala dari 3 sekte kuno. Semua 3.000 murid di istana kami adalah jenius di antara para jenius di istana kami. Bagaimana mereka bisa mati? Kiner, jangan bercanda denganku. Tanpa menunggu kata-kata Sugeyu, Namong Yukin terisak, Tuan, aku tidak membohongimu. Mereka benar-benar mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Sugeyu gemetar. Seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya dari tenggorokannya dan menelannya kembali. Kiner, katakan padaku bagaimana mereka mati. Sugeyu berkata sambil menggertakkan giginya. Laporkan kembali ke Tuan, penyebab kematian beberapa murid di istana kami tidak diketahui. Tanpa menunggu kata-kata Namong Yukin, Sugeyu tiba-tiba melihat ke belakang dan menatap Dantai Xuanzong. Matanya dipenuhi amarah, Dantai Xuanzong, ingatkan itu kepada pemimpin istana kita. Meskipun bajingan Tan Yun meninggal, dia membunuh begitu banyak murid di istana kita. Buku akun ini terutama ditulis di kepalamu. Cepat atau lambat, pemimpin istana kami akan membiarkanmu Huang Fu Sengsong membayar mahal. Pada saat ini, Ruyan Wuji berdiri berdampingan dengan Sugeyu, menatap Dantai Xuanzong di gedung giok ketiga. Suara orang tua dipenuhi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Dantai Xuanzong,
hari ini tuanku meletakkan kata-katanya di sini. Sekte suci Huangfu Anda akan dihancurkan cepat atau lambat. Mendengar ini, Sue Ziyan di peron tiba-tiba membuka mulutnya ketika Xuanzong di peron marah. Dia dengan marah menunjuk Zhuge Yu dan Ruyan Wuji dan berkata dengan dingin, apakah kamu tahu mengapa lebih dari 700 murid sekte kita meninggal? Kenapa kamu tidak bertanya pada Nangong Yukin dan Ruyan Chen bagaimana mereka bisa selamat? Jika Anda tidak tahu, saya dapat memberitahu Anda bahwa murid-murid klan saya yang masih hidup yang Anda lihat pada dasarnya dikejar dan dibunuh oleh murid-murid klan pertama Anda dan diselamatkan oleh saudara ipar saya. Sue Ziyan menjadi semakin bersemangat. Dia dengan marah menunjuk ke Nangong Yukin dan Ruyan Chen, kamu bilang ah. Katakan ah. Kamu memberitahu tuan dan ayahmu betapa rendahnya kamu selamat. Ruyan tak terbatas mengandung dorongan Sue Ziyan. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap Ruyan Chen. Chen apa maksud gadis murahan ini? Ruyan Chen menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Maaf untuk mengatakannya. Sue Ziyan dengan marah berkata, oke, aku akan mengatakannya untukmu. Jika saudara iparku Tan Yun tidak membiarkan kami membunuhmu dan Nangong Yukin, kamu akan mati ratusan kali. Mayatmu telah membusuk di tanah abadi. Aku benar-benar menyesal jika aku tidak membunuhmu setelah mendengarkan kakak iparku. Aku seharusnya menghancurkanmu menjadi berkeping-keping. Mencium pidato itu, Ruyan menjulurkan jari dan dengan marah menunjuk ke Sue Ziyan, gadis kecil. Begitu ruang bergetar, Dantai Xuanzong keluar dari udara tipis di depan Sue Ziyan, dan matanya menunjukkan permusuhan yang kuat. Nangong Yukin dan Ruyan Chen, Anda tahu apakah Tan Yun menyelamatkan hidup Anda atau tidak? Tuan Ruyan, karena persidangan sudah berakhir, saya tidak akan tinggal di sini lagi. Kirim seseorang untuk mengirim saya keluar dari tanah rahasia abadi. Bersenandung. Ruyan sangat dingin sehingga dia memerintahkan seorang penatua untuk mengirim Xuanzong dan yang lainnya pergi. 3 jam kemudian, Dantai Xuanzong mengendarai perahu roh, terbang keluar dari tanah rahasia abadi, dan berlari kencang menuju tengah gunung. Berdiri di tepi perahu roh, Xuanzong dari Dantai memejamkan mata dan mengingat dalam benaknya adegan ketika Tan Yun, sebagai utusan Huangfu Shengzong, membuat ribuan leluhur di tengah gunung Tianjing sujud. Dia merasa sangat sedih. Air mata memecahkan belenggu kelopak mata dan menghilang tertiup angin. Mati. Satu generasi Tianjiao meninggal sebelum waktunya. Dantai Xuanzong menghela nafas dan berkata dengan sedih, ini salahku. Dia jenius langka yang tidak dilahirkan. Aku seharusnya melindunginya dengan baik, tapi aku membiarkannya berpartisipasi dalam ujian tentang tempat abadi yang sial. Sudah terlambat untuk bertobat. Pada saat ini, suara yang indah datang ke telinga Dantai Xuanzong dari belakang, pemimpin sekte. Dantai Xuanzong tidak melihat ke belakang dan menghela nafas, bicaralah. Beritahu Patriark bahwa Tan Yun tidak mati. Mu Mengyu berlutut di belakang Xuanzong dalam Dantai dan berkata dengan hormat. Apa? Tidak mati? Dantai Xuanzong tiba-tiba melihat ke belakang dan berkata dengan penuh semangat, ada apa? Cepat bicara. Pada saat ini, Shen Subing di perahu roh tertegun dan berubah menjadi bayangan sisa. Dia muncul di sebelah Mu Mengyu dan mendesak, Mengyu, bicara cepat. Laporkan kembali ke Patriark dan kepala suku, Tan Yun masih terkubur di jurang Tuhan. Mu Mengyu berkata dan mengeluarkan token identitas utuh Tan Yun dari cincin langit dan bumi. Haha, ahaha. Dantai Xuanzong menertawakan token identitas. Tuanku berkata, Tan Yun tidak akan pernah bisa mati semudah itu. Tiba-tiba, Dantai Xuanzong memikirkan sesuatu, dan jantungnya berdegup kencang, dan senyumnya mengeras di wajahnya. Pada awalnya, untuk mencegah para murid dari 3 sekte kuno diam-diam tinggal di tempat abadi ketika masa percobaan berakhir, Master bela diri Yongheng Xianzongzu meletakkan susunan gedung pencakar langit raksasa yang akan runtuh setelah persidangan selesai. Sekarang, persidangan telah berakhir dan gelombang binatang telah dimulai. Tan Yun akan mati jika dia tetap di dalam. Setelah itu, kata-kata Xuanzong berikutnya di Dantai membuat Mu Mengbaloni, Zhong Wuxiao dan Sue Ziyan melarikan diri sepenuhnya. Dantai Xuanzong menggelengkan kepalanya dengan sedih dan berkata, kamu tidak tahu. Begitu kita meninggalkan alam rahasia abadi dengan token identitas Tan Yun, token identitasnya akan diblokir oleh alam rahasia dan persepsi Tan Yun. Bahkan jika Tan Yun mati, token identitasnya tidak akan rusak, dan sekte kita tidak akan memadamkan lampu hidupnya. Mu Mengyu merasa pusing dan langsung pingsan. Kakakmu, Zhong Wuxiao dan Sue Ziyan menangis.
Malam itu gelap seperti tinta tanpa bintang. Sekte abadi-abadi, aula VIP yang mewah, terang benderang. Ruyan Wuji dan Zhuge Yu duduk dan berbicara. Tuan Istana Zhuge, murid berbakat dari istanamu dan sekte kami, bagaimana perasaanmu bahwa Huangfu Shengzong membunuh begitu banyak orang? Ruyan tidak terbatas dan tampak suram. Mata Zhuge Yu gelap dan ganas. Dia tiba-tiba menepuk meja batu giok dan berkata dengan suara keras, istana ini terutama untuk menghancurkannya, Huangfu Shengzong dan Manzong. Bagus. Ruyan Wuji segera setuju, namun, masalah ini masih perlu dipertimbangkan dalam jangka panjang. Ini akan berlangsung selama ratusan tahun atau dekade. Kami akan menyerang Huangfu Shengzong bersama dan mengambil meteor God Canyon untuk diri kita sendiri. Setelah Zhuge Yu mengangguk dan setuju, dia berkata dengan tatapan yang kuat, meskipun Huangfu Shengzong telah menurun, beberapa abadi di Zong belum mati. Kami benar-benar tidak bisa buru-buru menyerang untuk sementara waktu. Ya, Ruyan berkata dengan nada negatif, Tuan Istana Zhuge, murid abadi dari 3 sekte kuno akan mencoba di medan perang para dewa di istanamu 9 tahun kemudian. Apa rencanamu? Rencana? Zhuge Yu mencibir. Ruyan mengangguk dengan sangat puas dan menatap tajam. Pada saat itu, begitu pertempuran tempat di medan perang para dewa dimulai, murid abadi kita dari satu sekte dan satu istana akan bergandengan tangan untuk membunuh murid abadi Huangfu Shengzong yang berpartisipasi dalam kompetisi untuk kualifikasi percobaan. Setelah persidangan dimulai, kami akan membunuh murid abadi Huangfu Shengzong yang berpartisipasi dalam persidangan. Oke, ini kesepakatan. Zhuge Yu langsung setuju. Tuan Istana Zhuge, kita tidak akan membicarakan kekhawatiran ini. Ruyan Wuji tiba-tiba bangkit dan membungkuk dalam-dalam pada Zhuge Yu. Tuan Ruyan, apa yang kamu lakukan? Zhuge Yu tercengang. Tuan Istana Zhuge, saya memiliki sesuatu untuk diminta. Saya harap Anda dapat mencapainya. Ruyan Wuji berkata sambil tersenyum. Tuan Ruyan, duduk dan katakan sesuatu. Saya tidak mampu membeli hadiah sebesar itu. Zhuge Yu berkata dengan tatapan mengharukan. Setelah mengambil tempat duduknya, Ruyan berkata dengan tulus, Tuan Istana Zhuge, di dalam hatiku, aku selalu menjadi sekutu istanamu yang tidak bisa dihancurkan dan aliansi untuk saling mendukung. Sejujurnya, putraku telah mencintai Namong Yukin sejak pertama kali melihatnya. Dia tidak akan menikahinya. Tuan Istana Zhuge, kasihanilah hati orang tua di seluruh dunia. Sebagai seorang ayah, saya hanya bisa memberi tahu Anda. Aku ingin melamarmu hari ini, dan kuharap kamu bisa setuju. Mendengar pidato itu, Zhuge Yu mengerutkan kening dan berkata dengan lemah, Tuan Ruyan, kami adalah teman lama, dan kami tidak menyembunyikan kata-kata kami. Yukin adalah santo dari istana peri jiwaku. Dia akan menjadi pemimpin istana di masa depan. Apakah menurutmu aku akan setuju? Ruyan Wuji menatap mata Zhuge Yu dan berkata dengan tulus, Tuan Istana Zhuge, jangan sibuk dan tolak dulu. Dengarkan aku dulu. Pertama-tama, Namong Yukin adalah orang suci di istanamu, dan putraku adalah pemimpin masa depan sekte kami. Mereka memiliki status yang sama dan berbakat serta cantik. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah pasangan yang dibuat di surga. Kedua, mereka menikah dengan bahagia. Di masa depan, mereka akan bertanggung jawab atas istana jiwa abadi dan sekte abadi-abadi. Saya tidak tahu sekte abadi-abadi menyentuh istana Anda. Akhirnya, itu juga alasan yang sangat penting, kata Ruyan dengan suara tak terbatas, dan penampilannya menjadi sangat bermartabat. Saya mengirim mata-mata dari Gunung Tianzhen untuk membalas. Pasukan kuno di luar Gunung Tianzhen siap untuk bergerak, dan memiliki ambisi untuk merencanakan tanah abadi dan medan perang para dewa sekte Anda. Hanya ketika dua sekte kuno Anda dan saya menikah, Direktur tua laten dari dua sekte kuno kita akan menghilangkan kerenggangan dan membunuh musuh bersama begitu musuh asing menyerang di masa depan. Oleh karena itu, saya dengan tulus melamar pernikahan, dan saya harap Anda berjanji. Zhuge Yu terdiam lama dan berkata, Tuan Ruyan, Anda tahu, Yukin adalah putri kepala Namong Shengchao. Pernikahannya sangat penting. Saya tidak bisa menjadi tuan. Tuan Istana Zhuge terlalu sederhana. Ruyan berkata dengan suara rendah, orang lain mungkin tidak tahu hubunganmu dengan perawan Namong hari ini, tapi aku pernah mendengarnya. Kata-katamu sangat penting di depan perawan Namong dan Tuhan Yang Maha Suci. Ruyan Wuji, orang bijak dari Namong, adalah ayah dari Namong Yukin, perawan adalah ibu Namong Yukin.
Tuan Ruyan benar-benar memiliki kekuatan besar. Bahkan latar belakangku sangat halus. Sugeyu menyembunyikan jarum di brokat. Jangan salah paham tentang pemimpin istana Suge. Ruyan menjelaskan sambil tersenyum, saya belum pernah menyelidiki Anda. Meskipun saya tinggal di kedalaman Gunung Tianjing, saya masih harus mengetahui pola kekuatan daratan. Yah, aku mengerti. Sugeyu menarik napas dalam-dalam. Terus terang, saya setuju dengan pernikahan dua keluarga kuno kami. Tetapi tuan dan perawan dari Istana Selatan mungkin tidak setuju. Mari kita tidak menyebutkannya untuk saat ini. Belum terlambat untuk membicarakannya di masa depan. Bau pidato, Ruyan Wuji tidak bodoh. Dia dapat mendengar bahwa Sugeyu masih tidak setuju. Tapi dia tidak terburu-buru. Dia berkata, tidak sakit. Saya baru saja menyebutkannya hari ini. Jika Anda mengambil kebebasan, maafkan saya. Pada saat ini, ada ketukan tergesa-gesa di pintu di luar aula. Segera, suara cemas seorang wanita terdengar dari luar aula. Tuan Istana, orang suci itu mengalami kecelakaan. Pergi dan lihatlah. Yukin. Sugeyu segera bangkit, berkata kepada Ruyan Wuji, dan meninggalkan aula VIP dengan tergesa-gesa. Setelah Sugeyu pergi, Ruyan Chen memasuki aula utama dari luar aula. Matanya melihat ke depan dan berkata, Ayah, bagaimana kabarnya? Apakah Raja Istana Suge setuju? Tidak. Ruyan Wuji menggelengkan kepalanya. Ayah, kamu harus membantu anak itu. Ruyan Wuji tersenyum seolah memikirkan sesuatu. Suaranya mengungkapkan arti mengendalikan situasi secara keseluruhan. Chen ini tidak mendesak. Saya sepenuhnya yakin bahwa saya adalah seorang ayah. Sugeyu, tuan dan perawan Nangong akan berjanji dalam 100 tahun. Ayah, mengapa kamu begitu yakin? Ruyan Chen penuh dengan keraguan. Hehehe. Ruyan Wuji berkata sambil tersenyum, selama 100 tahun, sesingkat beberapa dekade, leluhur surgawi Anda akan memasuki alam baru dan melewati celah. Pada saat itu, Bapak surgawimu akan maju untuk melamarmu, ayahmu tidak percaya bahwa mereka akan menolak. Catatan, ada 18 generasi leluhur. Urutan di atas adalah, orang tua, kakek, kakek buyut, leluhur tinggi, leluhur surgawi, leluhur buyut, leluhur jauh dan leluhur. Bersamaan, anak, cucu, cicit, Suansun, Laisun, Chusun, Hangsun, Yunsun dan Ersun. Ruyan Chen menggosok tangannya dan sangat bersemangat, Ayah, suatu hari Kaisar maju dan anak Nangong Yukin akan menikah. Pada waktu bersamaan, Sugeyu bergegas ke lantai 2 gedung VIP tempat Nangong Yukin tinggal sementara. Mencicit. Ketika Sugeyu membuka pintu dan memasuki kamar kerja, dia sepertinya melihat pemandangan yang luar biasa. Tubuhnya terkejut dan matanya melebar. Dalam sekejap, matanya dipenuhi air mata, Yukin, muridku yang baik. Ada apa denganmu? Saat ini, di mata Sugeyu, wajah Nangong Yukin sepucat kertas. Dia berbaring tak bergerak di sofa, air mata jatuh dari sudut matanya yang tertutup. Untuk kesedihan Sugeyu, rambut hitam panjang Nangong Yukin telah menjadi seputih salju. Sugeyu datang ke sofa, memandangi rambut putih Nangong Yukin, dan segera melihat ke tubuh Nangong Yukin. Setelah beberapa pengamatan, ditentukan bahwa Nangong Yukin memiliki rambut putih dan mengalami koma karena kesedihan yang berlebihan. Dengan air mata di matanya, Sugeyu dengan lembut membelai rambut putih Nangong Yukin, murid konyol, kamu tidak harus disalahkan atas kematian murid-murid Istana Peri Jiwaku, dan itu bukan salahmu. Bagaimana kamu bisa menyalahkan dirimu sendiri karena begitu? Sedih, tapi kamu putih di tahun-tahun baikmu. Sugeyu tidak tahu bahwa Nangong Yukin menjadi seperti ini karena Tan Yun. Waktu berlalu, 2 bulan kemudian. Di Istana Jiwa Abadi, sebuah paviliun antik, Yukin di Istana Selatan berhenti di depan ambang jendela dengan sepasang mata yang indah menghadap ke arah Sekte Abadi-Abadi. Pada saat yang sama, Dantai Xuanzong telah mengemudikan perahu roh dan kembali ke Huangfu Shengzong bersama 9 imam kepala dan para murid setelah persidangan. Dengan kembalinya murid percobaan, semua murid batin dan murid abadi Huangfu Shengzong belajar tentang percobaan tanah abadi. Meskipun murid-murid dalam terbunuh dan terluka parah, mereka tidak diragukan lagi memenangkan kemenangan penuh dibandingkan dengan Sekte Abadi-Abadi dan Istana Peri Jiwa Ilahi. Pada saat yang sama, para murid gerbang dalam dan gerbang abadi juga mengetahui bahwa Tan Yun tidak meninggalkan tanah abadi. Menurut pendapat semua orang,
Tan Yun telah mati dalam gelombang binatang di tanah abadi. Jiwa suci Tao berpikir bahwa Tan Yun sudah mati dan dipenuhi dengan emosi. Dia berpikir berkali-kali bahwa dia ingin menemukan kesempatan untuk membunuh Tan Yun sendiri dan membalas cicit Ling Hu Changkong yang sudah meninggal, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun meninggal di tanah abadi. Bagaimanapun, Tan Yun sudah mati, dan simpul balas dendamnya untuk cicitnya juga telah dibuka. Murong Hong, yang telah diturunkan oleh Xuanzong dari Dantai menjadi diaken jiwa binatang, mengira bahwa Tan Yun sudah mati. Dia memegang toples anggur dan minum dengan gembira sambil tidak mau berkata pada dirinya sendiri, sialan bajingan ini membunuh cucuku, tapi aku sendiri tidak bisa membunuhnya. Cucunya adalah Murong Kun yang dibunuh oleh Tan Yun di pintu luar. Berita kematian Tan Yun menyebar ke seluruh Huangfu Shengzon Yemen dan Xianmen. Murid dan Mai, menghela nafas. Para murid jiwa suci 1 denyut, 5 jiwa 1 denyut dan jiwa binatang 1 denyut berpikir bahwa Tan Yun membunuh begitu banyak orang dalam denyut nadinya ketika dia memikirkan rasio 9 denyut, tetapi para murid dari 3 denyut dengan tulus senang dan berpikir bahwa Tan Yun pantas mati. Dalam pandangan ketiga murid Fast Cell, Tan Yun benar-benar telah menyinggung keluarga Fast Cell-nya sendiri. Bahkan jika Tan Yun tidak mati dan memasuki gerbang abadi, dia akan dibunuh oleh 3 murid gerbang abadi kapalnya sendiri. Tahun mengalir, setengah tahun kemudian. Sejak Mu Mengyu, Zhong Wuxiao dan Sue Zian kembali ke Huangfu Shengzong dari Sekte Yongxian 6 bulan lalu, mereka mulai berlatih dalam isolasi untuk membuat diri mereka mati rasa. Sekarang putri ketiga telah memasuki ranah pemurnian jiwa, memuja gerbang abadi dan menjadi murid gerbang abadi. Pada saat yang sama, tanah abadi, terkubur di jurang Tuhan. Tan Yun, sambil menelan kekuatan spiritual di batu spiritual terbaik, memadatkan perlindungan tirai cahaya kekuatan spiritual dan mengendalikan singa Dewa Naga Emas. Dia telah pergi jauh ke 190 juta mil. Sejauh ini, jurang masih sepi dan mengerikan, dan keheningan itu mengerikan. Jika Tan Yun tidak mengandalkan batu spiritual terbaik, jika tidak, kekuatan spiritualnya akan habis dan mati dengan menyedihkan di bawah kekuatan penghancur itu. Pamannya, mengapa jurang maut itu belum berakhir? Tan Yun duduk bersila di atas kepala singa naga emas, dengan dorongan untuk memarahi ibunya. Tiba-tiba, Tan Yun tampaknya telah menemukan sesuatu. Pupil matanya tiba-tiba mengecil dan berbisik, "Kakak, ada sesuatu di depan. Kamu terbang lebih lambat." Singa Dewa Naga Emas memerintahkan kepala sebesar itu, lalu melambat dan meluncur melalui jurang yang gelap. Saat ini, Tan Yun menatap sosok seputih salju 100 mil jauhnya, dan jantungnya mau tidak mau berakselerasi. Melihat melalui kabut hitam pekat, samar-samar kita bisa melihat kerangka raksasa setinggi 100 kaki, duduk bersila di tanah abu-abu gelap. Sesaat kemudian, singa naga emas membawa Tan Yun ke atas kerangka itu. Tan Yun melihat ke bawah. Dilihat dari bentuk kerangkanya, itu pasti seorang wanita. Tapi kepala wanita itu telah dipenggal. Tampaknya ketika duduk bersila, seseorang memotong kepalanya dengan pedang besar. Tan Yun memandangi tulang-tulang itu, dan cahaya dingin mengalir di mata bintangnya. Dia menilai dari tulang bahwa wanita itu bukan dewa raksasa liar atau dewa raksasa liar. Hanya ada satu kemungkinan. Wanita itu adalah Tuhan musuh yang ingin menghancurkan hukuman surga di zaman kuno. Juga musuh. Kamu pantas mati. Tan Yun memarahi dengan marah, dan kemudian mendorong naga emas dan singa untuk terbang ke dalam jurang. Dalam 5 hari berikutnya, singa naga emas terbang lebih dari 2 juta mil bersama Tan Yun. Tiba-tiba, pemandangan yang menggetarkan jiwa muncul dalam pandangan Tan Yun. Di mana Tan Yunmu mencapai, gunung seperti kerangka dengan ketinggian ribuan kaki tersebar di seluruh bumi dan tidak bisa melihat ujungnya sekilas. Beberapa tulang ini kehilangan tangan dan kakinya, beberapa patah dari pinggang dan dari cedera tulang, tidak sulit untuk menilai bahwa mereka diserang oleh kekuatan yang kuat dan mati. Tan Yun memandang gunung seperti tulang. Tidak ada kesedihan, tidak ada belas kasihan, dan ada kemarahan yang tak ada habisnya di matanya. Dia memutuskan bahwa pemilik tulang adalah para dewa yang mencoba menghancurkan tanah. Bukan mantan bawahannya, tulang-tulang Dewa Agung Padang Belantara dan Dewa Agung Padang Belantara. Karena saya tahu bahwa Dewa Gurun yang Agung dan Dewa Gurun yang Agung adalah salah satu dari 9 protos besar di dunia surga. Ukuran tubuh mereka setidaknya setinggi 10.000 kaki. Mengaum, mengaum, mengaum. Tiba-tiba,
Singa Dewa Naga Emas yang tergantung di kehampaan mengeluarkan raungan rendah yang mengandung kesedihan. Itu terlihat di ujung tulang yang menggelinding, dan air mata seukuran kepalan tangan keluar dari matanya. Rambut Tan Yun menari-nari, melepaskan kesadaran spiritualnya dan menjulur sejauh 300 mil ke depan. Kecuali gunung besar seperti kerangka, tidak ada kelainan yang ditemukan. Tetapi dia tahu bahwa pengetahuan binatang dari Singa Dewa Naga Emas beberapa kali lebih luas dari area yang dia cakup, jadi dia bertanya, "Orang besar, ada apa denganmu?" Singa Naga Emas merintih dan membawa Tan Yun ke jurang yang dalam 3.000 mil jauhnya. Sesaat kemudian, Singa Naga Emas tiba-tiba melayang di udara, dengan air mata di pupilnya, menatap kerangka yang tidak lengkap di tanah. Meskipun kerangka yang tergeletak di jurang kehilangan kakinya, tubuh bagian atasnya telah mencapai 5.000 kaki. Tubuh Tan Yun gemetar dan air matanya tak henti-hentinya menetes. Dia bisa melihat dari pola tulang merah pada tulang bahwa identitas tulang itu adalah dewa raksasa keluarga Hong Huang. Di sekitar peninggalan Dewa Agung terdapat ribuan tulang setinggi ratusan kaki bahkan ribuan kaki. Dalam kesedihan Tan Yun, dia tiba-tiba menyadari bahwa dewa kelaparan yang hebat ini seharusnya terbunuh dalam mengejar ribuan musuh. Kerangka dewa musuh yang baru saja kulihat seharusnya dibantai olehnya sendirian. Pada saat ini, Singa Dewa Naga Emas, yang telah memperoleh warisan dan ingatan Dewa Naga Emas Tuan, tidak bisa menahan tangis ketika melihat tubuh dewa yang agung ini. Singa Naga Emas tahu bahwa ketika Tan Yun adalah Mahaguru Hongmeng, ada 4 protos yang setia. Keempat protos ini adalah Naga Emas, Naga Ajaib, Protos Agung, dan Protos Agung. Suara mendesing. Tan Yun menyapu tanah dari kepala Singa Dewa Naga Emas, gemetar dan membelai tengkorak Dewa Agung Hutan Belantara. Air mata jatuh di pipinya yang sedih, dan berkata dengan suara, "Kamu tidak akan mati sia-sia. Cepat atau lambat, aku akan membalaskan dendammu." Setelah itu, Tan Yun melompat ke kepala Singa Naga Emas dan mendorong Singa Naga Emas ke dalam jurang. Bulan berikutnya, Singa Dewa Naga Emas membawa Tan Yun sejauh 15 juta mil. Semakin dalam, semakin luas jurangnya. Bulan ini, Singa Naga Emas dan Tan Yun telah dihabiskan dengan air mata. Karena dalam perjalanan 15 juta mil, Tan Yun menemukan tulang puluhan ribu dewa raksasa liar dan dewa raksasa liar. Tidak jauh dari mereka masing-masing, ada puluhan atau bahkan ratusan tulang dewa musuh yang patah. Dari tingkat tulang yang tidak lengkap dan jejak perang jurang yang hancur, tidak sulit bagi Tan Yun untuk membayangkan tingkat tragis pertempuran dengan dewa musuh di awal. Mengaum. Tiba-tiba, Singa Dewa Naga Emas mengeluarkan auman singa yang penuh dengan kesedihan yang tak ada habisnya. Tiba-tiba, membawa Tan Yun seperti kilat emas, dia terbang liar ke dalam jurang. Setelah beberapa napas, Singa Naga Emas membawa Tan Yun tergantung di tepi danau kabut hitam di jurang. Sebelum Tan Yun bisa melihat pemandangan di depannya, bau darah yang kuat dan menyengat datang ke hidungnya. Tan Yun melihat ke bawah dan pergi. Dia tercengang. Dia melihat kabut hitam yang bergulir dan menemukan bahwa ada danau darah di bawah kabut hitam. Darah merah memancarkan bau darah kuno yang menyengat, menyembur kabut hitam. Jelas, Tan Yun telah mencapai bagian terdalam dari jurang dewa yang terkubur, dan kabut hitam yang dipenuhi dengan seluruh jurang dewa yang terkubur keluar dari danau darah. Tan Yun tiba-tiba menjadi waspada dan melihat sekeliling dengan napas tertahan. Dia menemukan bahwa ada 200 kaki persegi danau di utara danau darah. Di air danau yang keruh, itu memancarkan rasa kelaparan dan kesedihan yang tak terlihat. Tan Yun tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia menurunkan singa dan binatang buas dan berjalan menuju danau yang dipenuhi kabut hitam. Dengan setiap langkah yang dia ambil, tubuhnya bergetar, dan mata bintangnya dipenuhi air mata. Karena dia tahu bahwa danau itu adalah air mata Dewa Agung tanda pagar 160. Ketika dia mendekati tepi danau pertama, dia berjongkok, mengulurkan jari dan dengan lembut menyentuh danau yang menyedihkan itu. Tiba-tiba, ada raungan kematian di langit. Raungan dengan ketegasan dan tanpa penyesalan tampaknya berubah dari zaman kuno. Semua dewa besar keluarga banjir dan kelaparan mendengarkan perintah itu. Untuk melindungi surga yang menghukum daratan dan kehidupan terakhir dari reinkarnasi abadi tuannya, kami akan bunuh anjing lari Siyuan tertinggi dan kekacauan tertinggi. Dalam perang dunia hari ini, bahkan jika kita takut mati, kita harus menjaga surga menghukum daratan dan tuan kita. Mendengar pidato itu, Tan Yun menangis. Dia terlalu akrab dengan suara itu.
Karena ini benar-benar suara Dewa Gurun, dan danau adalah air mata Dewa Gurun. Immortal, aku tuanmu. Aku datang. Di mana kamu? Tan Yun melihat kabut hitam di atas kepalanya dan berteriak. Keabadian di mulutnya adalah nama Dewa Padang Gurun. Keabadian. Aku datang. Aku tuanmu. Menangis. Tan Yun berteriak keras. Namun, tidak ada yang menjawab untuk waktu yang lama. Tan Yun sedih dan patah hati. Manusia sialan, kamu dan singa kecil berani masuk ke ranah diri. Ledakan. Dengan raungan mencemooh, bumi tiba-tiba berguncang dan gunung-gunung berguncang. Tanah abu-abu gelap beberapa mil di belakang Tan Yun mulai retak menjadi selokan hitam yang lebar. Sekali lagi, suara laki-laki yang penuh dengan niat membunuh datang dari selokan. Hari ini, aku akan mencabik-cabikmu. Begitu suara itu jatuh, raksasa berdarah dengan panjang kilometer melonjak dari selokan dan tergantung di kehampaan. Itu ditutupi dengan sisik merah darah seperti sisik naga. Ia memiliki 6 pasang kaki panjang. Ekor sendi raksasa dengan panjang lebih dari 100 kaki ditekuk di punggungnya. Penyengat yang sedikit bengkok di ekor raksasa memancarkan cahaya gelap. Ia memiliki sepasang mata hitam, tumbuh di depan punggungnya, seperti dewa kematian yang menatap Tan Yun dan singa naga emas. Itu agung dan memancarkan nafas tingkat kelima. Jelas, ia memiliki kemampuan untuk berubah menjadi bentuk manusia. Pada saat ini, ia melambaikan 2 cakar kalajengking setebal 10 kaki dan sepanjang 100 kaki. Tiba-tiba terbuka seperti tang raksasa yang tidak bisa dihancurkan. Ini kuat dan tak tertandingi. Monster baru lahir level 5, kalajengking kuno Panlong. Wajah Tan Yun berubah liar dan jantungnya berdebar kencang. Kekuatan pria besar itu tidak setingkat dengan kalajengking kuno Panlong. Tan Yun tahu lebih jelas bahwa melarikan diri adalah harapan yang boros. Kecepatan singa Dewa Naga Emas benar-benar lambat dibandingkan dengan kalajengking kuno naga melingkar. Dengan kekuatan penuh singa Dewa Naga Emas, perjalanan harian dapat mencapai 550.000 li, sedangkan kecepatan terbang kalajengking kuno naga melingkar di tahap kelima sepenuhnya hingga 1 juta li per hari. Melarikan diri. Bagaimana? Tidak ada jalan keluar. Jangankan bertarung, 10 naga emas dan singa dan 10.000 Tan Yun bukanlah lawan kalajengking Panlonggu. Orang harus menundukkan kepala di bawah atap. Sangat penting untuk melindungi hidup mereka. Tan Yun, berkeringat di dahinya, membungkuk dan berkata, Tuan Panlong, saya tidak ingin menyinggung Anda. Manusia licik, kamu tidak bermaksud menyinggungku. Mengapa kamu memasuki wilayahku? Kalajengking kuno naga melambaikan cakar raksasanya dan meraung dengan marah, hanya ada jalan buntu untuk masuk tanpa izin ke wilayahku. Berdengung. Kalajengking kuno Panlong tiba-tiba berubah menjadi tenda merah, muncul di atas kepala Tan Yun dengan kecepatan yang tak tertandingi, menari cakar kanan sepanjang 100 kaki, dan menabrak Tan Yun. Cakar kanan yang penuh dengan sisik merah meledakkan kekosongan, menyebabkan kekosongan runtuh dan ada potongan-potongan celah ruang. Mengaum. Pada saat kritis, singa naga emas tiba-tiba menyelimuti Tan Yun dengan tubuh besar. Mengaum. Pada saat kritis, singa naga emas tiba-tiba menyelimuti Tan Yun dengan tubuh besar. Bang! Dengan suara pahat yang hening, ketika cakar raksasa jatuh di punggung singa naga emas, darah memercik, dan potongan besar daging terlepas dari punggung singa. Mengaum. Singa naga emas meraung kesakitan, dan tulang-tulangnya yang berkilauan terlihat di punggungnya. Bang! Di bawah kekuatan besar itu, singa Dewa Naga Emas dihancurkan dan tergeletak di tanah. Darah di mulut besar itu seperti pegas, menyembur keluar. Seberapa kuat pukulan naga dan kalajengking kuno. Dalam sekejap, singa Dewa Naga Emas rusak parah dan tidak bisa bangun lagi. Kalajengking kuno Panlong melihat tulang belakang utuh singa Dewa Naga Emas dan berseru, mengapa tulangmu begitu keras, singa kecil lahir untuk waktu yang lama. Setelah seruan, dia berkata dengan senyum muram, tidak ada gunanya seberapa keras tulangmu. Jika aku turun beberapa kali, aku bisa mematahkan organ dalammu dan mati. Tan Yun menatap singa naga emas yang terluka parah dan berteriak, pria besar, tunggu. Suara putus asa Tan Yun masuk ke dalam tas binatang buas di pinggangnya. Pada saat ini, kera pembunuh iblis, yang baru saja memasuki tahap keempat perampokan, tiba-tiba membuka matanya. Kalajengking kuno Panlong, jangan lakukan itu dulu. Ada yang ingin kukatakan padamu. Pada saat ini, suara cemas dan akrab datang ke telinga kera lagi. Suara mendesing. Kera pembunuh iblis melompat ke dalam tas binatang roh. Muridnya yang besar menunjukkan niat membunuhnya dan berkata,
Tuan, ada apa denganmu? Tolong biarkan aku keluar. Di luar tas binatang roh. Dalam keputusasaan, Tan Yun tiba-tiba melihat goyangan tas hewan roh di pinggangnya. Pada saat itu, wajah abu-abunya menunjukkan jejak senyum ganas, dan kepanikan sebelumnya menghilang. Kamu adalah manusia yang paling penuh kebencian dan licik. Aku tidak mendengarkanmu. Kalajengking kuno naga dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan meraung. Jangan bicara omong kosong dan mati.